Cara membebaskan diri dari tukang bully, melibatkan orang dewasa menghadapi sendiri menyatakan sikap terhadap bullying di dunia maya. Secara luas, bullying dianggap sebagai perilaku agresif tidak menyenangkan yang dilakukan secara nyata atau dirasakan sebagai adanya ketidakseimbangan kekuatan, dan perilaku ini biasanya dilakukan berulang-ulang. 1. Bullying merupakan salah satu tantangan paling berat yang harus dihadapi oleh kaum muda saat ini, dan sebagai akibatnya, hal ini sudah menjadi isu penting dalam diskusi yang serius di antara para guru, orang tua, dan anggota komunitas. Jika Anda sendiri atau ada orang lain yang sedang mengalami bullying, bacalah saran-saran berikut untuk menyelesaikan masalah ini. Metode 1. Melibatkan orang dewasa. 1. Carilah orang-orang yang berwenang yang bisa membantu. Tukang bully suka menekan orang lain sebab mereka menganggap bahwa mereka mempunyai kekuatan untuk melakukan hal ini, padahal tidak. Carilah orang-orang yang seharusnya bertanggung jawab untuk menolong sebab menghentikan bullying adalah tanggung jawab yang harus mereka penuhi. 2. Jika orang dewasa yang pertama kali Anda ajak bicara tidak bisa membantu, cobalah mencari orang lain. Dalam beberapa tahun terakhir, bullying sudah menjadi isu pembahasan yang serius sehingga sulit sekali diabaikan. Dulu, orang dewasa biasanya hanya menyarankan agar kaum muda berusaha menyelesaikan masalah mereka sendiri, atau sekadar mengatakan agar korban bullying ini mengabaikan orang yang membuli mereka. Tetapi dengan meningkatnya sensitivitas dari isu ini, saran tersebut tidak bisa diterima lagi. Institusi Kesehatan Nasional, Agen Federal, dan Akademi Pediatri Amerika mempunyai situs web yang didedikasikan untuk usaha-usaha anti-bullying, dan banyaknya tanggapan yang masuk bisa menjadi indikasi tentang pentingnya pengembangan kesadaran terhadap bullying. Ada orang-orang dewasa yang belum menerima pesan ini, tetapi sudah semakin banyak orang yang mengerti bahwa bullying sama sekali tidak bisa ditolerir lagi. 3. Bicaralah kepada orang tua Anda. Kabar buruknya, ada orang-orang dewasa yang tidak mau mendengarkan Anda, tetapi jika mereka tidak mau mendengarkan Anda, setidaknya mereka harus mendengarkan orang tua Anda. Kepala sekolah dan orang-orang lain yang berurusan dengan kaum muda, kadang-kadang tidak cukup menghargai kaum muda yang mereka dampingi, tetapi biasanya mereka tidak bisa menolak masukan dari orang tua. Sebagai pemberi otoritas dengan menempatkan kaum muda di bawah pengawasan mereka. Jika mereka masih menolak untuk menangani situasi ini, orang tua Anda setidaknya bisa mempertimbangkan untuk mengeluarkan Anda dari lingkungan tersebut. Namun mereka tidak bisa melakukan hal ini kecuali jika Anda berbicara kepada mereka. Metode 2. Menghadapi sendiri. 1. Bersikap percaya diri. Tukang bully biasanya memilih orang-orang yang terlihat lemah atau terlalu berhati-hati. Jika memang perlu, berpura-puralah agar terlihat percaya diri. Anda akan menyadari setelahnya bahwa Anda ternyata benar-benar yakin dengan diri sendiri. Jangan mengalihkan tatapan mata Anda pada saat pembuli melihat Anda. Tetaplah tenang, akuilah bahwa mereka ada, dan lanjutkan dengan apa yang benar-benar ingin Anda lakukan. Jika Anda terlihat ketakutan atau sepertinya ada masalah dengan mereka, ini hanya akan membuat mereka merasa memiliki kekuatan atas diri Anda. 2. Hadapilah tukang bully. Anda tidak harus berkelahi dengan mereka secara fisik atau mengancam akan menyerang mereka, tetapi Anda bisa memperlihatkan kepada mereka bahwa Anda tidak takut. Ini bukanlah hal yang mudah, tetapi harus Anda lakukan. Tukang bully selalu mencari korban, dan Anda tidak akan diincar jika Anda menolak untuk diperlakukan sebagai korban. 3. Buatlah lingkaran teman yang lebih luas. Tukang bully biasanya mengincar orang-orang yang suka menyendiri. Jika Anda punya banyak teman, mereka mungkin tidak terfokus pada Anda. Ada 2 alasan utama untuk ini. Pertama, jika tukang bully berniat ingin menyerang Anda secara fisik, adanya teman akan membuat Anda terlihat sedang bersama orang lain yang menemani di samping Anda.
Selain itu, ucapan tukang bully yang suka menghina orang lain tidak akan berarti apa-apa bagi teman-teman Anda yang sudah benar-benar mengenal dan menghargai Anda. 4. Ingatlah bahwa Anda tidak ditentukan oleh apa yang dikatakan atau dilakukan oleh tukang bully. Ucapan dan tindakan orang lain tidak menentukan pentingnya diri Anda sebab Anda memiliki nilai sendiri, dan tidak ada aspek dari kehidupan Anda yang terkoneksi dengan tukang bully harus dikaitkan dengan hal-hal yang benar-benar penting bagi Anda. Metode 3. Menyatakan sikap terhadap bullying di dunia maya. 1. Ketahuilah niat dari tukang bully. Bullying yang terjadi di dunia maya bisa lebih kompleks daripada bullying yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun bullying dengan tujuan untuk membuat pelakunya berkuasa atas orang lain, bullying di dunia maya sering dilakukan tanpa identitas. Orang yang menyebarkan gosip atau berusaha mempermalukan orang lain secara daring mungkin akan merasa berkuasa, tetapi tujuan mereka lebih sering untuk merusak reputasi seseorang. Mereka juga tidak membatasi audiens hanya pada orang-orang yang secara pribadi mengenal mereka atau korban dari tindakan agresif mereka. Oleh sebab itu, bullying di dunia maya sulit dihentikan dan sulit diprediksi. 2. Bicaralah kepada orang tua atau wali Anda. Mereka harus tahu jika Anda diancam atau dipermalukan. Ada langkah-langkah kompleks yang harus Anda lakukan agar bisa membebaskan diri dari tukang bully, dan Anda harus memberi tahu situasi ini secepatnya kepada orang tua atau wali Anda. 3. Pertimbangkan opsi yang ingin Anda ambil. Oleh karena kompleksitas dari bullying di dunia maya, hampir tidak ada solusi mudah untuk mengatasi masalah ini, tetapi ada pilihan yang kurang sesuai jika digunakan pada kasus bullying yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Dalam banyak kasus, kepala sekolah tidak akan banyak bertindak untuk menangani kasus-kasus bullying di dunia maya, sebab mereka hampir tidak punya otoritas untuk melakukan intervensi. Kecuali ada bukti yang menunjukkan bahwa pelaku kejahatan ini menggunakan properti sekolah untuk melakukan bully secara daring. Penyedia layanan dan perusahaan internet seperti Facebook menganggap bullying di dunia maya sebagai isu serius, dan mereka mungkin bisa melakukan intervensi jika Anda mengontak mereka. Anda juga bisa memblokir akun mereka di situs tertentu. Ada opsi legal yang tersedia untuk Anda dan keluarga Anda. Konten web bisa menjadi bukti yang tidak bisa disanggah dari tindakan pencemaran nama baik atau ancaman. Sebagai akibat dari adanya undang-undang negara dan federal yang baru, ancaman atas tindak kejahatan yang dilakukan secara daring bisa mengakibatkan hukuman penjara yang lama. Jika hal ini seperti merupakan solusi yang agak ekstrim, ingatlah bahwa Anda bukannya tidak punya opsi dan Anda benar-benar punya kekuatan untuk mengubah situasi. 4. Lakukan konfrontasi dengan tukang bully. Meskipun cara ini adalah bagian dari program standar dalam menghadapi bullying tradisional, ini juga bisa menjadi cara paling cepat untuk mengakhirinya. Perlihatkan bahwa Anda tidak merasa diintimidasi oleh tukang bully di dunia maya. Abaikan saja apa mereka pasang dan hilangkan komen-komen menyakitkan jika Anda bisa melakukannya. 5. Jauhilah tukang bully. Ini adalah cara lain yang disarankan untuk melawan tukang bully, tetapi sering kali tidak berhasil. Akan sulit mengabaikan seseorang yang ada tepat di depan Anda, tetapi akan lebih mudah jika dilakukan di dunia daring. Sebagai opsi terakhir, jika cara yang lain tidak berhasil, Anda bisa menutup semua akun internet Anda. Jika koneksi daring ini sangat penting bagi Anda, mulailah membuat akun baru untuk menggantikan akun lama, tetapi lakukan langkah-langkah untuk menghentikan tukang bully untuk mengikuti Anda lagi. Akan sangat membantu jika Anda bisa mencari situs alternatif untuk menjaga koneksi sosial yang sudah Anda bangun. Diaspora dan Friendica, misalnya, merupakan beberapa situs jejaring sosial lain yang ada. Anda akan terkejut pada saat mengetahui bahwa sudah banyak orang yang mengetahui situs jejaring sosial alternatif ini.